Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 8 September, judul renungan kita, Kebenaran Seutuhnya. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 139 ayat 1-6. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Jika kita sungguh-sungguh berusaha untuk menaati hukum yang terutama dan yang terutama dengan menempatkan Tuhan sebagai pusat dari setiap momen dalam hidup kita, maka jelaslah bahwa kebenaran akan dimulai dari Dia. Pertama-tama, Dia adalah satu-satunya yang mengetahuinya. Tidak seorang pun dari kita yang mengetahui seluruh kebenaran tentang jiwa kita sendiri. Tetapi Allah tidak hanya mengetahui seluruh kebenaran, Dia adalah kebenaran yang utuh. Namun, berapa banyak waktu dan energi yang kita buang untuk bersembunyi dari Allah, mengelabuhinya, menipunya dengan berpikir bahwa kita lebih baik dari yang sebenarnya. Adam dan Hawa bersembunyi, Musa lari ke padang gurun, Yunus melarikan diri ke laut, Saulus dari Tarsus mencoba bersembunyi dalam aktivitas yang konstan, mengejar para pengikut jalan yang baru dan mengganggu ini. Saya cenderung bersembunyi dalam hiburan yang tidak penting atau banyak bicara tentang Tuhan. Saya menulis tanpa henti di jurnal saya, berpura-pura mengatakan kebenaran kepada Tuhan dan diri saya sendiri. Seluruh kebenaran dan tidak ada yang lain selain kebenaran. Jadi, tolonglah saya. Dan Dia melakukannya. Menolong saya maksud saya. Dia menolong saya untuk menjadi atau setidaknya mencoba untuk belajar menjadi otentik di hadapannya. Ini bukan masalah mengatakan kepadanya seluruh kebenaran, tetapi mengizinkannya untuk menunjukkan kepada saya seluruh kebenaran tentang diri saya. Dan tahukah Anda, terkadang seperti yang saya duga, itu lebih buruk dari yang saya takutkan. Namun seringkali tidak seburuk yang saya takutkan. Saya pikir itu semua salah saya, ternyata tidak. Dan kemudian Tuhan menunjukkan bahwa hal itu pun menyalahkan diri sendiri atas segala sesuatu adalah bentuk kesombongan yang bengkok. Anak-anak, jika Anda tahu bahwa Anda tidak hidup secara otentik, terbuka, dan jujur di hadapan Tuhan, tanyakanlah kepadanya bagaimana cara memulainya. Anda mungkin membutuhkan seorang teman manusia untuk membantu. Dan jika Anda sudah merasa hidup secara otentik dengannya, maka berdoalah seperti doa Daud. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan, selidikilah hidup saya, dapatkan semua fakta secara langsung. Saya adalah buku yang terbuka bagimu, bahkan dari kejauhan. Engkau tahu apa yang saya pikirkan. Saya akui bahwa saya takut untuk mengetahui semua fakta itu secara langsung, tetapi saya ingin Engkau berada di tengah-tengahnya, dan jika ada kepalsuan yang menghalangi cahayamu untuk
untuk mencapai sudut-sudut hati saya, maka saya ingin itu keluar. Tolonglah saya